Kemudian kegiatan 1. Perkenalkan, nama saya Sri Filda, NPM 085. Perkenalkan, nama saya Rizka Yantian, NPM 076. Perkenalkan, nama saya Indar Daini Idehan, NPM 079. Nama saya Nabila Putri Yunus, NPM 131. Perkenalkan, nama saya Rizka Herawati, NPM 088. Perkenalkan, nama saya Kehernisa, NPM 094. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah kerja dari kegiatan 1 praktikum cahaya. Dan adapun tujuannya yaitu untuk memahami perambatan cahaya dan membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan, yang pertama adalah karton atau kardus, gunting, pelubang kertas, Ada lilin dan ada korek api. Kami juga di sini menggunakan benang jahit dan ada senter. Nah, pertama di sini kami akan memotong karton yang akan dilakukan oleh Siska Herawati. Kami akan memotong kardus ini menjadi 3 bagian, membentuk bujur sangkar. Setelah memotong menjadi 3 bagian, kami membuat lubang tepat di tengah karton. Nah, kami akan membuat lubangnya dengan menggunakan pelubang kertas. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Selanjutnya, berikan tanda di tengah tiap karton, misalnya A, seperti ini, dan seterusnya. Benar, pilih sejarah. Lanjut, kita akan kaitkan lubang kardus ini dengan benang. Bentar, tolong. Seperti ini. Nah, selanjutnya kami akan menegakkan masing-masing karton yang telah dibuat tadi, dan saya akan meminta rekan saya untuk memegang karton tersebut agar tetap tegak. Kemudian usahakan agar karton yang telah berdiri tegak itu tetap berada pada garis yang lurus. Setelah itu saya akan meminta teman saya untuk mengarahkan cahaya senter ke dalam lubang pada masing-masing karton, dan agar cahaya dari senter itu membentuk garis lurus menembus lubang-lubang dari karton yang telah dibuat. Nah, dapat dilihat bahwa cahaya dari senter ini menembus tiap lubang dan membentuk garis lurus sampai di karton paling depan. Nah, setelah itu kami akan melanjutkan kegiatannya di ruangan yang gelap, kemudian lampu atau pintu ataupun gorden jendela yang ada dalam ruangan ditutup rapat. Setelah itu kami akan mencoba menggeser posisi karton dari arah kiri ke arah kanan. Kemudian kami akan mengarahkan cahaya senter melalui lubang-lubang ini. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa cahaya dari senter ini berada pada garis yang lurus menembus tiap lubang yang ada di karton tersebut. Selanjutnya kami akan mengatur kembali posisi ketiga lubang dari masing-masing karton sehingga berada pada garis yang lurus. Kemudian teman saya akan menggeser kertas yang berkode A dari kiri ke arah kanan. Nah, setelah kemudian kita amati dari belakang lubang pada layar C, dapat kita lihat bahwa cahaya itu dapat menembus kartonnya. Kemudian kita akan mengulang kembali langkah 4, tetapi yang digeser adalah
karton yang berlayar B. Nah, kemudian benang tersebut yang menjadi penghubung dari ketiga lubang pada karton ini akan membentuk garis lurus. Nah, dapat dilihat cahaya dari senter ini menembus atau berada pada garis yang lurus setelah layar B atau kode pada karton B digeser seperti seperti karton berkode C yang tadi digeser. Cahayanya berada pada garis yang lurus seperti benang, maksud saya benangnya berada pada garis yang lurus diikuti dengan cahayanya yang juga berada pada garis yang lurus menembus masing-masing lubang karton tersebut. Perkenalkan, nama saya Sri Filda, NPM 085. Perkenalkan, nama saya Siska Herawati, NPM 088. Kami akan menjelaskan praktikum cahaya bagian kegiatan 2 dengan tujuan untuk mengobservasi benda-benda yang tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan, yang pertama adalah di sini kami menggunakan plastik bening, plastik bening, dan di sini juga kami menggunakan gelas kaca yang tembus pandang. Kemudian di sini juga kami menggunakan gelas yang tadinya berisi kosong, dan sedangkan di sini gelas yang satunya berisi air. Dan kami menggunakan selembar tisu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Siska Herawati. kami juga menggunakan kardus, batu bata, kayu, buku, Reflex. Kami juga menggunakan di sini tembok sebagai bahan praktikum. Nah, pertama di sini saya akan mencoba melakukan percobaan mengarahkan cahaya dari senter ini kepada gelas ini. Nah, saya akan bertanya kepada teman saya apa yang dia lihat dari praktik yang saya lakukan ini. Bagaimana? Apakah Siska melihat cahaya ini menembus gelas ini atau tidak? cahaya dari senter dapat menembus gelas yang kosong. Nah, teman-teman juga bisa melihat cahaya dari senter ini menembus gelas bening ini atau gelas kaca ini. Kemudian saya juga akan mencoba mengarahkan cahaya senter ini ke dalam gelas yang berisi air ini. Yang tadinya hanya gelas kosong. Nah, di sini saya mengisi air. Kemudian saya mengarahkan cahayanya. Nah, apakah Siska melihat cahaya ini menembus gelas yang berisi air ini atau tidak? Cahaya dari senter dapat menembus gelas yang berisi air. Nah, teman-teman juga mungkin bisa melihat cahaya menembus gelas kaca atau gelas bening yang berisi air ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Siska. Saya akan mencoba untuk mengarahkan senter kepada buku ini. Saya akan bertanya kepada teman saya, apakah cahaya dari senter ini dapat ditembus? Tidak, karena saya melihat menurut saya karena buku ini termasuk benda padat sehingga cahaya yang dari senter ini tidak dapat menembus buku ini. Saya akan mencoba mengarahkan senter kepada batu bata ini. Apakah cahaya dari senter ini dapat ditembus? Tidak. Sama seperti halnya buku tadi, batu ini memiliki struktur atau tekstur yang padat sehingga cahaya dari senter tidak dapat menembus batu ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan dengan selembar tisu ini. Nah, kemudian saya akan mengarahkan cahaya senter ini kepada selembar tisu ini. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada teman saya Siska Herawati. Nah, apakah Siska di sini melihat cahaya menembus tisu ini atau tidak?
Cahaya dari senter dapat menembus tisu karena sifat tisu yaitu transparan. Nah, Sama seperti halnya dengan gelas yang kosong dan yang berisi air. Nah, teman-teman juga dapat melihat cahaya dari senter ini menembus dari selembar tisu ini. Kemudian di sini saya juga akan mencoba mengarahkan cahaya senter kepada plastik bening ini. Nah, saya akan bertanya kepada teman saya Siska, apakah Anda melihat cahaya ini menembus plastik bening ini atau tidak? Cahaya dari senter dapat menembus plastik bening tersebut. Nah, teman-teman juga dapat melihat kalau cahaya dari senter ini dapat menembus dari plastik bening ini. Saya akan mencoba mengarahkan cahaya dari senter ini ke kardus. Saya akan bertanya kepada teman saya, apakah cahaya dari senter ini dapat menembus kardus? Tidak, karena seperti dua benda percobaan yang lainnya, yaitu memiliki tekstur atau karakteristik yang padat, sehingga cahaya dari senter itu tidak dapat menembus benda atau kardus. Saya akan mengarahkan cahaya dari senter ini ke kayu. Apakah cahaya dari senter ini dapat menembus kayu? Tidak, seperti halnya tadi benda yang dilakukan yaitu kardus, yaitu teksturnya padat sehingga cahayanya tidak dapat menembus kayu tersebut. Nah, di sini selanjutnya kami akan melakukan percobaan dengan sebuah triplex. Nah, saya akan mencoba mengarahkan cahaya senter ini kepada triplex ini. Nah, apakah Siska melihat melihat apakah cahayanya dapat tembus atau tidak? Cahaya dari senter tidak dapat menembus triplex karena teksturnya padat dan keras. Nah, teman-teman juga dapat melihat bahwa cahaya dari senter ini tidak dapat menembus triplex ini karena kita ketahui seperti benda percobaan yang lainnya seperti batu, kayu ataupun kardus dan buku, dia memiliki tekstur yang keras dan padat sehingga cahaya dari senter ini tidak dapat menembusnya. Terakhir, kami akan melakukan percobaan dengan tembok ini. Tapi tentu kita ketahui bahwa tembok ini teksturnya sama seperti triplex tadi dan kayu ataupun buku tadi, sifatnya tidak dapat menembus cahaya karena dia teksturnya atau karakteristiknya padat sehingga cahaya dari senter ini tidak dapat tembus. Berdasarkan hasil praktikum cahaya yang kami lakukan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa benda tidak tembus cahaya yaitu suatu benda yang tidak dapat meneruskan sinar yang diterimanya. Contoh benda tidak tembus cahaya yaitu kayu, buku, batu, kardus, dan triplex, dan juga tembok yang masing-masing memiliki tekstur atau karakteristik yang padat sehingga cahaya dari senter tadi tidak dapat menembus masing-masing benda tersebut. Nah, selanjutnya kesimpulan kedua yaitu benda tembus cahaya, artinya benda yang dapat meneruskan sebagian sinar yang diterimanya. Adapun contohnya seperti yang tadi saya praktikkan, yaitu sebuah gelas kaca yang kosong, kemudian ada gelas kaca yang berisi air, kemudian ada plastik bening atau plastik yang transparan, kemudian ada tisu atau selembar tisu yang juga sifatnya transparan. Demikianlah praktikum cahaya dari kegiatan 2 yang kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizka Yanti N, NPM 076. Saya Khairunisa, NPM 094. Kami akan melakukan praktikum kegiatan 3, yaitu kegiatan 3. Tujuannya yaitu untuk membuktikan pembiasan cahaya. Oke, baik, kita akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada 2 buah gelas bening yang berisi air.
dan 2 buah pulpen. dan 2 buah koin. Kerjanya yaitu di sini kami siapkan 2 buah gelas dan kami memberikan tanda gelas A menggunakan tisu dan gelas B tidak untuk membedakan yang mana gelas A dan gelas B. Kedua, masukkan pulpen perlahan di dalam sebuah gelas A yang berisi air. Sedangkan pada gelas B, masukkan pulpen namun tidak diisi air. Ketiga, kita masukkan uang logam ini ke dalam sebuah gelas yang berisi air. Sedangkan pada gelas B, masukkan uang logam namun tidak diisi dengan air. Kesimpulannya yaitu cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati 2 medium yang berbeda. Misalnya pada kasus sebatang pulpen yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air, dari samping akan terlihat pulpen patah padahal pulpen tidak patah. Sedangkan yang terjadi pada uang koin, pada saat gelas kosong, ruang pada gelas berisi udara. Saat berada jauh dari gelas, tidak ada sinar matahari yang berasal dari koin jatuh ke mata pengamat, karena sinar merambat menurut garis lurus. Ketika gelas diisi air, sinar dari koin mengalami pembiasan ketika melewati bidan batas air udara, dan sinar mengalami pembelokan sehingga ada yang mencapai mata pengamat. Bayangan koin yang nampak oleh pengamat berada lebih dekat ke permukaan daripada keadaan sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indar Daini Dehan, NPM 079. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Yunus, NPM 131. Kami akan melakukan praktikum kegiatan 4, yaitu tujuannya untuk membuktikan bahwa cahaya putih dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu Cermin, baskom, kertas, senter, dan air. Kami akan memasukkan cermin atau kaca ke dalam baskom yang berisi air. Baiklah, kami akan melakukan praktikum dengan cara meletakkan sebuah atau selembar kertas di atas cahaya atau pantulan yang dipantulkan oleh cermin. Apakah pantulannya terlihat jelas? ya terlihat. Kesimpulan dari praktikum kami yaitu jika suatu benda tidak menerima pantulan cahaya, maka tak bisa melihat benda tersebut. Sehingga proses melihat terjadi karena adanya pemantulan cahaya dari benda ke mata. Pemantulan cahaya dibedakan yaitu pemantulan teratur. Adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan benda yang rata, misalnya cermin, bayangan yang dibentuk bersifat semu atau tidak nyata, tegak, dan sama besar. Bayangan sama dengan jarak benda. Bayangan semu tidak dapat ditangkap layar. Baiklah, itulah tadi hasil praktikum dari kegiatan 4 percobaan 1. Selanjutnya, kami akan melakukan praktikum percobaan kedua. Baiklah, kami akan melakukan praktikum percobaan kedua di dalam ruangan yang gelap. Baiklah, saya akan mematikan lampu terlebih dahulu. Baiklah, kami sudah mematikan lampu dan kami sudah berada di dalam ruangan yang gelap. Langsung saja kita mencoba praktikumnya. Pertama-tama kita menyalakan sebuah senter. Kita menaruh sebuah senter di samping gelas yang berisi air. Dan kami meletakkan sebuah kertas atau selembar kertas di samping gelas juga. Dan saya akan bertanya ke teman saya, apakah pantulan atau cahaya dari senter kelihatan jelas?
Ya, pantulannya terlihat jelas dan bayangannya juga pun terlihat dengan jelas. Kesimpulan dari praktikum kami adalah bahwa benda di tempat yang gelap dengan menggunakan senter sebagai pemantulan cahaya melalui gelas yang berisi air Dan kertas lembar yang berada di samping gelas yang berisi air. Cahaya dapat terpantul dengan jelas dan tegak lurus. Baiklah, itulah tadi hasil praktikum kami dari percobaan 1. Dan 2, Sekian dan terima kasih.